Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Ya. Wow. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita akan bermain ya Kak Dri. Iya, Ya. betul sekali Kak. Apa nama permainan kita hari ini? Namanya adalah Deng 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 deng. Teretet. Apa ya? Kode rahasia. Ya, Wow. nanti Kak Dri Keren. akan menjelaskan seperti apa sih permainannya. Ayo coba Kak Dri jelaskan ke adik-adik yang di rumah. Baik adik-adik, kita mau bermain kode rahasia. Permainan ini sangat simpel ya, dan juga sangat asyik. Nah, di sini kakak punya beberapa lembar nih. Kasih contoh dulu ya Kak Dri ya. Ya, kakak Sebelum kasih contoh kita ya. mulai permainannya, kita akan memberikan satu contoh. Jadi, Yo, disiapkan dulu, dilihat dulu. di sini kakak punya kode rahasia. Nah, kodenya adalah, lihat, di sini ada kata Suyuf. Nah, Ejaannya Jadi- seperti apa? Ayo Kak Dri. S-U-Y-U-F. Nah, Suyuf Ya. bukan sirup ya, bukan sirup. Suyuf, oke? Nah, ini kodenya ini adalah nama-nama tokoh yang ada di Alkitab. ya betul. Di Alkitab adik-adik. Ya, mereka orang-orang yang hebat ya. Kalau adik-adik bisa baca ceritanya, mereka orang-orang yang sangat memberi nilai-nilai yang baik ya dalam kehidupan kita. Ya. Kita bisa mencontoh teladan mereka. Bagaimana mereka imannya kepada Tuhan dan juga kehidupannya berkenan kepada Tuhan. Salah satunya Salah satunya ini. Kode rahasianya Kode ya Kak Dri ya. rahasianya ini ya. Nanti Nah. Kak Dri akan memberikan cerita Benar. ya dari Ya. salah satu tokoh Alkitab yang ada di kertas ini ya. Betul. Ya. Nah, Contohnya Suyuf seperti ini apa Kak adalah, Kak Dri? nah dia ini adalah seorang anak yang sangat disayangi oleh bapaknya. Bahkan dia ini diberikan jubah yang maha indah. Ayo, Nah, dia punya mulai banyak dipikirkan saudara. Siapa ya? Tetapi dia sangat dikasihi oleh ayahnya. Nah, dia pernah menjadi budak dan juga pada akhirnya oleh rencana Tuhan dia menjadi orang yang hebat di Mesir. Siapakah dia? Siapa ya? Coba ya, Kak Novi akan coba tebak ya. Ada huruf S, U, Ya. Y, U, F. Siapa ya? Coba ya. Yusuf. Wow, Kak Novi benar. Kak Novi pintar, Yusuf. terima kasih ya. Ya, kodenya Suyuf. Yusuf, ya. Tapi jawabannya adalah Yusuf. Ya, bisa Yeay, ya. keren. Coba ya. Nanti adik-adik perhatikan Kak Novi dan Kak Dri Iya. akan memberikan pertanyaan melalui Ya. games kode rahasia. Bisa dimulai? Bisa ya. Oke, Ini kita cukup mulai. mudah ya adik-adik. Ya, sangat Ya, mudah sekali. Adik-adik pasti bisa. Kalau rajin membaca Alkitab pasti bisa menjawab. Ya, adik-adik. Oke, kita mulai Kak Dri. Mari kita mulai. Games pertama, pertanyaan yang pertama. Oke. Mm-mm. Lembar yang pertama ya. Aduh. Ini dia. Di sini ada kata suam. Suam. S-U-A-M ya. Bukan suam-suam ya, tapi Iya, suam. Ya, pertanyaannya Nah, apa Kak Dri? ceritanya adalah dia ini dipilih oleh Allah untuk memimpin suatu bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Nah, bangsa ini mengalami perbudakan, tetapi karena Tuhan memilih tokoh ini, akhirnya dia bisa membawa bangsanya keluar dari tanah perbudakan. Siapakah dia? Siapa ya? Boleh Ayo, tanya adik-adik. nggak ya Kak Dri? Boleh tanya mama nggak ya? Adik-adik yang di rumah atau tanya kakak? Boleh. Buka Alkitab juga boleh, kan Boleh, ya? buka Boleh, Alkitab boleh, juga boleh. Ayo. Adik-adik pasti tahu. Siapa ya? Ya. Ini ada di perjanjian lama atau baru Kak Dri? Ini ada di perjanjian lama, adik-adik ya. Coba tebak ya. Ini adalah orang yang luar biasa ya.
Oke, Kak Novi akan coba tebak. Jawabannya Musa. Wah, kok bisa Musa Kak Novi? Iya, kan hurufnya S-U-A-M. Pasti Musa. Nggak ada lagi dong Kak Adri. Musa, oh iya betul betul, kan? Ya, betul. Wah luar biasa Ya. Kak Novi hebat. Dan juga adik-adik pasti Adik-adik pasti juga tahu bisa jawabannya jawab ya. ya. Berikutnya Wow, Kak keren Adri, ya. berikutnya. Nah berikutnya, Selanjutnya, ayo. wah pasti tidak sabar ya. Iya Ini betul. kata selanjutnya adalah red push. Red push, R-E-T-P-U-S. Apa ya? Ayo. Apa Kak Adri? Ya, Eh. nah dia ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus ada berapa ayo? Ayo ada berapa? Ada 10. 10 ya Kak Adri? Betul ya? Betul. Betul ya 10? Betul? Betul? Oh, salah. Berapa? Ada 12. 12. Oh Ya. iya 12. Nah, ini salah satu murid Salah Tuhan satu Yesus. murid Tuhan Yesus. Siapa ya kira-kira yang namanya Red Push? R-E-T-P-U-S. Tapi bukan Red Push namanya. Nah, ayo adik-adik, pasti adik-adik sudah tahu jawabannya. Langsung ku tebak ya Kak Dri. Ya. Petrus. Petrus. Betul sekali Kak Novi. Siapa Jawabannya sih Petrus itu? Nah, siapa Petrus Petrus itu itu Kak Dri? murid Tuhan Yesus dan dia juga adalah, kalau kita baca di Alkitab, dia ini yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ya. 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Nah pasti tetapi Petrus ini dia punya hati yang tulus untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ya betul. Walaupun betul. dia dengan emosional, tetapi dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Yeay. Nah sekian games dari kita adik-adik. Ya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, ibadah Ya. online HOG Kids. Disiapkan. Siapkan hatinya ya. Duduk yang Duduk yang manis. siapkan Alkitabnya, dan kita akan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Sampai Sampai jumpa jumpa minggu lagi depan. adik-adik. Dadah. Bye. Dadah. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes. Hai adik-adik semua yang di rumah. Kita berjumpa lagi dan kita akan mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata dan lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah melindungi kami, memberkati kami, keluarga kami semua. Tuhan, kalau pada hari ini kami mau mengadakan ibadah untuk sekolah minggu, kiranya penyertaan-Mu dari pertengahan, awal hingga akhir, Engkau sendiri yang akan menjagai dan melindungi kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku mari kita puji Dia. Terima kasih Tuhan atas perbuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau luar biasa, ajaib bagi kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Allah yang ajaib, Yesus agungkan selalu. Terima kasih Tuhan bagiku, kami memuliakan. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan berkat yang Kau beri pada kehidupan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
perkasa, perbuatanmu sungguh kau hebat Tuhan Yesus. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari adik-adik semua yang di rumah, kita doa untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik semua yang di rumah, masih ingatkah dengan I Will kita? Ya bener, I Will kejujuran. Mari kita nyanyikan sama-sama ya yang di rumah, jangan lupa ya. Sambil goyang kalau kita nyanyi, oke? Oke. Ikuti kakak-kakak semua ya. Aku anak yang jujur, berkata yang sebenarnya, mengakui setiap kesalahan yang dilakukan, tidak berlaku curang dan tidak berdalih, mengajak orang lain berkata dan bertindak benar. Aku anak jujur, aku anak jujur, dalam perkataanku mau selalu jujur. Aku anak jujur, aku anak jujur, karena di hatiku ada Yesus. Aku anak yang jujur, berkata yang sebenarnya, mengakui setiap kesalahan yang dilakukan, tidak berlaku curang dan tidak berdalih, mengajak orang lain berkata dan bertindak benar. Aku anak jujur, aku anak jujur, dalam perkataanku mau selalu jujur. Aku anak jujur, aku anak jujur, karena di hatiku ada Yesus. Aku anak jujur, aku anak jujur, dalam perkataanku mau selalu jujur. Aku anak jujur, aku anak jujur, karena di hatiku ada Yesus. Karena di hatiku ada Yesus. Karena di hatiku ada Yesus. Mari adik-adik, lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja.
raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk tenang, diam mendengarkan hambanya yang akan berbicara. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam dengan tenang mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah. Walaupun kami berbeda tempat dan waktu, tapi kami semua percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Engkau hadir. Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan kebenaran firman. Berkati kami, urapi kami, kuduskan kami, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik, boleh kami renungkan, dan kami percaya Roh Kudus mengajarkan sesuatu atas pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom semua, puji Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah walaupun sampai hari ini kita belum bisa beribadah secara tatap muka di tempat yang sama. Tapi saya percaya Tuhan ada beserta setiap kita. Dimanapun kita berada, kita bisa beribadah walaupun terpisah dengan jarak, tapi hati kita tetap disatukan di dalam kasih Tuhan. Mari pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman mengenai kejujuran dan kemurnian iman membawa mukjizat besar.
Kita akan baca di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Udah, Alkitabnya sudah disiapkan? Baik, kita akan baca bersama-sama. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Yang telah membaca firman Tuhan bersama saya katakan amin. Kita telah baca di dalam satu kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta di dekat Yeriko. Ada dikisahkan orang buta ini sedang duduk mengemis, ya. Orang buta artinya apa? Tidak bisa melihat dan tentu punya keterbatasan di dalam beraktivitas. Yang dia lakukan hanyalah duduk di pinggir jalan dan mengemis, meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Kemudian ada rame-rame. Karena dia tidak bisa melihat, tentu dia tidak tahu keramaian apa yang terjadi. Kemudian ia bertanya kepada orang, "Apa itu? Apa itu? Kok rame-rame seperti apa?" Kemudian orang yang ditanya menjawab, "Yesus orang Nazaret lewat." Nah, kemudian dia bereaksi karena dia tidak tahu Tuhan Yesus itu ada di sebelah mana. Yang dia lakukan hanyalah berteriak-teriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berharap sesuatu yang bisa dia lakukan, yakni berteriak supaya mendapatkan perhatian. Dia tahu keadaannya, dia tahu keterbatasannya. Dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, apa yang terjadi? Orang-orang di sekelilingnya mulai terganggu. Diam, jangan ribut terus, jangan ribut. Jangan ribut, kamu gak usah teriak-teriak. Tetapi semakin orang menyuruhnya diam, dia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Sampai akhirnya Tuhan Yesus berhenti mungkin di situ, kemudian mendengar teriakan itu dan akhirnya menyuruh bawa orang itu kemari. Setelah orang buta itu berhadapan dengan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ya. Kemudian jawab orang buta itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Pertanyaan yang sangat sederhana yang Tuhan ajukan, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Dan dia menjawab pun, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Nah, kemudian apa yang Tuhan Yesus katakan? "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan yang terjadi
seketika itu juga ia bisa melihat dari keadaan yang buta, yang tidak tahu sekelilingnya seperti apa, kemudian bisa melihat. Tentu ini menjadi sesuatu kado atau hadiah yang luar biasa. Sesuatu yang dia impi-impikan selama ini. Aku bisa melihat dan detik itu juga dia bisa melihat. Dan yang dia lakukan adalah langsung memuji Allah. Saat dia mendapatkan mujizat, yang dia lakukan adalah memuji Allah. Nah, dari kisah ini, kemudian seluruh rakyat yang melihat, orang-orang yang ada di situ, kemudian ikut memuliakan nama Tuhan atas perbuatannya yang ajaib. Seorang buta yang gak perlu dirawat oleh dokter atau tabib, tiba-tiba hanya dengan perkataan yang penuh kuasa, yakni Tuhan Yesus, melihatlah seketika itu melihat. Nah, ada satu nilai kejujuran yang kita bisa pelajari di sini. Jadi saat Tuhan Yesus bertanya, apa yang engkau kehendaki yang bisa aku perbuat untuk kamu? Ada kejujuran. Ada ketulusan di dalam hatinya dengan menjawab, Tuhan, aku ingin melihat. Sesuatu yang benar-benar keluar dari hatinya dengan tulus membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, kejujuran inilah yang akan kita pelajari. Supaya adik-adik tetap ingat bahwa kejujuran itu modal utama dalam kita menjalani kehidupan. Kalau engkau tidak jujur, maka orang tidak akan bisa mempercayai engkau. Tentu adik-adik sering mendengar cerita atau ilustrasi. Bagaimana seseorang yang tidak pernah jujur dalam kehidupannya, kemudian mendapatkan sesuatu yang karena dia terkenal tidak jujur, akhirnya orang tidak percaya dan akhirnya pertolongan itu tidak datang. Seseorang berkata, ini tolong aku, ini ada hewan buas. Kemudian orang-orang mendengar teriakan itu kemudian datang dan kemudian melihat, mana hewan buasnya? Hehehe, enggak ada, prank. Nah, kemudian orang-orang itu kembali dan keesokan harinya berbuat yang sama. Tolong ada hewan buas di sini. Karena orang-orang mendengar teriakan itu yang menyayat hati, kemudian bergegas mendapati orang ini dan kemudian mendapati orang ini cuma tertawa-tawa. Hahaha, kasihan deh lu, bisa aku kerjai. Kemudian bubarlah orang itu dan keesokan harinya orang ini berbuat yang sama. Tolong dengan teriakannya. Tapi kemudian apa? Orang-orang itu tidak ada yang datang menolong. Pikirnya, Allah paling cuman prank, Allah paling aku cuman dibohongi, dibiarkan saja. Tapi ternyata memang ada hewan buas dan akhirnya celakalah dia. Akibat apa? Akibat dia selalu terbiasa hidup di dalam ketidakjujuran. Nah, orang buta ini begitu membutuhkan pertolongan Tuhan sehingga dia berteriak-teriak, Anak Daud kasihanilah aku, Anak Daud kasihanilah aku. Sementara orang lain diam, gak usah rame-rame, kamu bikin ribut saja. Tapi yang dia lakukan adalah tetap berteriak, Anak Daud kasihanilah aku. Sampai akhirnya Tuhan bereaksi. Dan Tuhan melihat kejujurannya. Saat ditanya, kamu perlu apa? Aku perlu melihat. Jujur di dalam hatinya. Nah, hari ini kita belajar kejujuran seperti apa yang membuat Tuhan Yesus kemudian berhenti memalingkan wajahnya, kemudian memberikan perhatian kepada orang buta ini dan kemudian mujizat terjadi. Yang pertama,
bahwa orang buta ini punya iman. Ya. Sekali lagi bahwa orang buta ini punya iman. Kalau adik-adik membaca firman Tuhan di dalam Ibrani 11, di sana akan adik-adik temukan apa itu iman. Iman itu berbicara sesuatu yang tidak terlihat, tapi kita percaya. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, sekalipun kita tidak pernah melihat Tuhan. Tetapi lewat segala perbuatannya kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Nah, kembali lagi pada kisah orang buta ini, bagaimana ia bisa tahu Yesus itu berkuasa menyembuhkannya. Bagaimana ia begitu yakin bahwa Yesus akan berbelas kasihan kepadanya. Sebagai orang buta tentu dia tidak tahu wajah Yesus seperti apa. Sebagai orang buta dia sebetulnya tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Tetapi di antara panca inderanya yang tidak berfungsi, sebagai orang buta, panca indera yang tidak bisa berfungsi sempurna adalah mata. Sementara panca indera yang lain, indera-indera yang lain maksud saya itu tetap berfungsi. Misalkan apa? Telinganya masih bisa mendengar, lidahnya masih bisa merasakan, kulitnya juga masih bisa merasakan, hidungnya masih bisa mencium sesuatu. Nah, karena dia tidak bisa melihat, tetapi pendengarannya masih bisa mendengar. Nah, di dalam firman Tuhan katakan apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, saya yakin orang buta ini sekalipun dia buta tapi telinganya tetap mendengar firman. Sehingga pada saat orang berkata siapa itu yang datang? Orang lain berkata Yesus orang Nazaret. Tapi kemudian ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dari mana dia tahu bahwa Yesus anak Daud kalau dia tidak pernah mendengar firman Tuhan? Nah, kuncinya sekali lagi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, dibaca di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika adik-adik ingin punya iman, ya kuncinya adalah mendengar firman. Panca indera yang satu ini harus dijaga benar. Sesuatu yang didengar itu apa? Yang didengar itu adalah yang paling tepat adalah pendengaran tentang firman. Ya, ini dijaga. Saat kita mendengar firman, iman kita menjadi bangkit. Firman Tuhan katakan apa? Iman sebiji sesawit sanggup memindahkan gunung. Ya, itu bukan kata-kata kiasan belaka, tapi memang tercatat benar bahwa iman sebiji sesawi sanggup memindahkan gunung. Ada satu kisah di Mesir dan memang itu adalah bukti nyata bagaimana seseorang percaya kemudian diberikan satu tantangan. Bukankah firman berkata iman sebiji sesawi sanggup memindahkan gunung? Ya, karena itu firman, buktikan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian orang yang mendapatkan tantangan ini, orang percaya ini kemudian berdoa. Dan sungguh pada satu saat gunung yang harusnya dipindahkan itu benar-benar bisa berpindah. Gunung itu terbelah, terangkat dan kemudian berpindah.
tercatat di dalam sejarah. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar dongeng, tapi firman ini firman dari Allah pencipta alam semesta dan itu punya kuasa. Nah, kalau adik-adik ingin punya kekuatan iman yang luar biasa itu, tidak ada jalan lain. Baca firman Tuhan setiap hari, telinga kita mendengar, kemudian iman itu bangkit. Seperti orang buta yang tadi, dia tahu Yesus yang dimaksud adalah anak Daud. Anak Daud itu punya kuasa. Dari mana? Pasti dia tahu tentang firman Tuhan. Mari adik-adik setiap hari terus membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan. Berdoa, kemudian meminta untuk Tuhan memberikan rema, memberikan pengertian akan firman yang akan dibaca. Kemudian adik-adik membaca firman itu, kemudian merenungkannya, kemudian berdoa, ya. Supaya apa? Firman yang diajarkan itu bisa punya kuasa, dan kemudian firman itu bukan hanya didengar, direnungkan, tapi kemudian dipraktekkan dan akan kelihatan bahwa iman sebiji sawi sanggup memindahkan gunung, bahwa firman itu punya kuasa. Kunci yang kedua, kunci yang pertama tadi bahwa orang ini punya iman. Orang buta ini punya iman. Kunci yang kedua, dia melakukan tindakan iman, yakni apa? Mendekat dan meminta kepada Yesus. Imannya bangkit, imannya timbul, tapi langkah berikutnya adalah tindakan. Apa? Dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia berteriak-teriak supaya mendapatkan perhatian dari Tuhan. Kemudian saat Tuhan Yesus mulai memberikan perhatiannya dan menyuruh orang untuk membawanya, karena dia buta, tentu butuh tuntunan orang. Dan kemudian dia lakukan apa? Melangkah mendekat. Lah kalau dia tidak mau bagaimana? Itu loh, Tuhan Yesus sudah memanggil engkau. Kemudian kita diem aja, orang itu diem aja. Yang terjadi adalah mujizat itu pasti tidak terjadi. Nah, bagaimana dengan praktek kehidupan kita? Saat kita mendengar kebenaran firman, bahwa firman itu bisa mendatangkan mujizat, firman itu punya kuasa. Yang dilakukan apa? Mempraktekkan. Ya, mempraktekkan firman. Dengan cara apa? Mendekat kepada Tuhan. Berjalan mendekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Menjaga hubungan dengan Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu cara kita mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga, selain dia punya iman, selain ia bertindak, ia mau membayar harga. Membayar harga bukan dalam artian membeli sesuatu, tidak. Tapi saat dia melakukan tindakan imannya, tentu akan menimbulkan satu konsekuensi atau akibat. Nah, contohnya apa? Pada saat dia mendengar, yang datang itu Yesus orang Nazaret. Yang dilakukan apa? Berteriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Nah, sekalipun sekelilingnya kemudian, diam mau, jangan rame-rame. Sudahlah, diam. Kamu tuh ganggu saja. Yang dia lakukan adalah tetap apa? Berteriak-teriak lagi. Nah, inilah bayar harga. Sekalipun di sekelilingnya diem. Tapi dia lakukan apa? Dengan iman, tindakan iman dia lakukan. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Dia tidak takut.
dengan orang sekelilingnya. Dia tahu bahwa yang dia butuhkan itu adalah kesembuhan dari Tuhan Yesus. Sehingga apa? Fokusnya ke sana. Ada banyak orang yang kemudian membutuhkan pertolongan Tuhan tetapi fokusnya hanya kepada masalah. Contohnya ya, adik-adik itu kepingin naik kelas dengan ranking 1 dengan prestasi yang sangat tinggi ya, ingin seperti itu. Kemudian yang adik-adik lakukan apa? Bukan kemudian berdoa terus belajar, tapi kemudian mosok sih aku bisa. Kapan aku bisa belajar sementara aku buku nggak punya. Bukuku cuma terbatas. Aku nggak punya kuota internet yang bisa browsing dan belajar dari internet. Sementara aku harus mengerjakan pekerjaan rumah. Mana mungkin aku bisa dapat nilai yang bagus. Fokusnya adalah kepada masalah. Coba kalau fokusnya dialihkan kepada fokus Tuhan, berfokus pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, bahwa setiap doa Tuhan mendengar. Tentu hasilnya akan lain. Kita terfokus kepada Tuhan dan kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Maka apa? Sekalipun memang ada masalah di sekelilingnya, tetapi ada jalan yang terbuka untuk kita bisa meraihnya. Ya. Jadi kalau ada masalah, fokusnya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup memberikan jalan keluar. Nah, Yesus itu terlalu berharga. Yesus sangat berharga sehingga jangan dibandingkan dengan masalah. Yesus terlalu berkuasa lebih dibandingkan dengan masalah. Jadi apa? Ya cari sesuatu yang berharga itu. Siapa? Tuhan Yesus. Dari kisah ini kita bisa belajar. Memang ada masalah, memang ada sesuatu yang kelihatannya mustahil, tetapi selalu ada jalan di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang buta ini sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu mengatasi masalah. Ada keterbatasan. Karena itulah perlu Tuhan Yesus, perlu campur tangan Tuhan Yesus. Nah, selama hati kita tulus, jujur di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, rajin berdoa, kemudian rajin membaca firman, rajin memuji menyembah Tuhan, kemudian di kehidupan sehari-hari mengasihi orang tua, mengasihi teman-temannya, ya, mengasihi sekelilingnya. Saya yakin dan begitu yakin bahwa adik-adik ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Adik-adik akan dipakai menjadi alat kemuliaannya. Apapun backgroundnya, apapun masalah yang saat ini, masa depanmu adalah masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Itu janji firman. Dan jangan berpaling kepada yang lain. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Adik-adik yang bersekolah, sekolah dengan sungguh-sungguh. Ya, sekalipun mungkin ada yang online, tidak apa-apa, sungguh-sungguh. Ini kesempatan adik-adik untuk mengembangkan potensinya. Belajar bukan hanya di sekolah, belajar itu bisa di mana saja.
termasuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita terpisah, tapi ada penghubungnya. Apa? YouTube. Apa? Medsos. Kesempatan terus belajar. Dan adik-adik kalau ingin bantuan doa, kemudian adik-adik ini firmannya seperti apa ya, bisa minta bantuan orang tua atau bisa kemudian bertanya kepada guru-guru sekolah minggu. Walaupun nanti mungkin lewat telepon atau mungkin lewat chatting, silakan. Semua pasti bisa membantu adik-adik. Karena apa? Adik-adik ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Selama ada kemampuan, selama ada kemauan, pasti ada jalan keluar. Ya, adik-adik tentu tidak mengalami ketidakmampuan seperti orang buta ini. Adik-adik punya panca indera yang lengkap, lakukan itu. Tapi kalaupun punya keterbatasan, tetap adakan kemauan. Pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Sebagai ayat hafalan, kita akan baca di Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Udah ketemu semua? Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi ya, untuk ketiga kalinya, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Adik-adik adalah orang yang baik, adik-adik adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Tentu mata Tuhan juga mengawasi setiap adik-adik. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Kiranya setiap kami boleh disebut berbahagia, sebab kami bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku akan kebenaran-kebenaran firman itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak masalah di sekeliling kami, ada banyak sesuatu yang mungkin bagi kami tidak ada jalan keluar, tapi firman pada hari ini mengajarkan bahwa selalu ada jalan di tengah-tengah keterbatasan. Kami tetap terus Tuhan terfokus kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau terfokus kepada masalah, sebab kami tahu Tuhanlah yang berharga. Kami mau punya iman. Kami mau Tuhan melangkah Tuhan dengan iman kami. Dan kami sanggup Tuhan menempuh segala resiko dalam mengiring Engkau Tuhan. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu itu berlaku atas setiap kami, bahwa kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Jati diri kami sebagai anak-anak Allah, jati diri kami sebagai umat yang lebih daripada pemenang, kami akan pegang itu Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah menjalani hari-hari ini. Kami yang bersekolah, kami juga percaya bahwa kami saat ini sedang dibekali, saat ini kami sedang dididik, kami sedang diperlengkapi, sehingga pada saat kami dewasa nanti, masa depan yang kami injak dan kami pegang adalah masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Terima kasih Tuhan, dan tidak lupa kami berdoa buat orang tua kami. Berkati orang tua kami dengan segala kesehatannya, dengan segala kekuatannya Tuhan, berkati Tuhan. Sehingga mereka saat membimbing kami, Engkau Tuhan memberikan hikmat. Juga Engkau memberkati pekerjaannya, sehingga pekerjaannya senantiasa Engkau buat berhasil dan beruntung.
Berkati juga kesehatannya, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala macam kecelakaan. Kami berdoa untuk perlindungan bagi orang tua kami. Demikian juga bagi guru-guru sekolah minggu kami tetap berdoa Tuhan buat mereka. Sekalipun kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi kami tetap terus mendoakan guru-guru sekolah minggu kami, dan kami juga berdoa buat gereja House of Glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih, namamu dipermuliakan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah mendengar kebenaran firman yang barusan. Nah, saya ada sedikit PR. Ya, PR tentang firman ini. Nah, tadi kan sudah dibaca di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Kisahnya tentang apa? Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Tugasnya adalah adik-adik baca firman ini di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Selain di Injil Lukas, di manakah tercatat kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di dekat Yeriko? Ya, tugasnya adalah di mana di Injil Matius, Markus, dan Yohanes itu tercatat kisah dari Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di dekat Yeriko. Jawabannya nanti adik-adik bisa kirim ke guru sekolah minggu. Pasti adik-adik bisa selama adik-adik baca firman Tuhan. Oke? Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sebentar akan memberikan persembahan. Tuhan, kami mau dengan rela hati memberikan persembahan bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberkati setiap orang tua kami semuanya yang sudah memberkati kami dalam memberikan persembahan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan
hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Baik, sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, meminta berkat yang daripada Tuhan. Tundukkan kepala, fokuskan hatimu hanya kepada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan engkau melakukannya dengan setia, dengan tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, maka berkat yang sudah dijanjikan oleh Allah akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah studimu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan, diberkati dimanapun engkau berada, dijauhkan engkau dari sakit penyakit, dijauhkan engkau dari segala mara bahaya. Tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tangan Tuhan senantiasa memberkati engkau dengan damai sejahtera. Engkau umat pilihan Tuhan, engkau umat yang lebih daripada pemenang. Engkau akan selalu diangkat Tuhan, semakin naik dan bukan turun. Dan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau saat ini diberkati dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tangankan wajahmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semuanya yang dengan iman percaya menerima berkat dari Tuhan bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.